Manata Meswari. Saya Nita Hoirunisa. Dan saya Nur Asya Liviana. Kami dari kelompok 6 kelas 6B akan menjelaskan tentang pati alami dan bahan indigenous Indonesia serta fungsi pati pada produk pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sekalian, satu dosen pengampu mata kuliah evaluasi manajemen pangan dan teman-teman kelompok 6. Jadi kami kelompok 6 akan membahas tentang fungsi pati alami dari bahan indigenous Indonesia pada produk pangan. Kita next. Ya, di kelompok 6 kita beranggotakan terdiri atas Nita Hoirunisa, saya Risma Nata, dan Nur Asya Liviana. Next. Jadi di sini kita akan bahas tentang pati alami, pati indigenous, kemudian ada fungsi pati. Bisa next. Yang pertama ada pati alami atau native starch. Jadi pati alami ini merupakan suatu pokok dari salah satu dari polisakarida dalam suatu karbohidrat yang berguna untuk nutrisi sebagai sumber utama bagi manusia dan makhluk hidup lain selain lemak dan protein. Kemudian pati ini merupakan polimer dari satuan alfa glukosa dengan rumus empiris C6H10O5 yang disusun atas dua satuan polimer utama yaitu amilosa dan amilopektin. Kemudian untuk pati ini sendiri mengandung atas 15% dari 15-30% dari amilosa, 70-85% amilopektin, dan 5-10% material antara. Kemudian di sini struktur dari pati alami ini sendiri itu mempunyai jumlah cincin kurang lebih dari 16 yang merupakan cincin lapisan amor. Dan juga ada cincin lapisan semipistolnya. Kemudian untuk secara fisiknya dan kimianya ini pati yang belum mengalami perubahan, dan juga pemanfaatan pati ini banyak sekali digunakan di dalam industri pangan maupun non pangan seperti bidang farmasi. Dan juga pati ini lebih banyak digunakan untuk binder dan next. Nah, mengapa pati alami ini tidak banyak digunakan di industri dibandingkan dengan pati modifikasi? Itu karena karakteristik pati alami itu sendiri yang bersumber dari tanaman yang cenderung lebih banyak mengalami keterbatasan dalam penggunaan karena kekurangan sifat fitokimia dan sifat alir maupun larutannya itu masih sulit, sehingga diperlukannya modifikasi agar dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia dari pati agar dapat banyak digunakan dalam industri pangan ke depannya. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari pati alami. Untuk kelebihannya ini, pati digunakan sebagai cadangan makanan, sebagai bahan pengikat dan pengisi, atau binder dan filler. Kemudian ada bahan pembentuk tekstur. Tekstur yang sering dipakai itu tekstur yang crunchy dan crispy. Kemudian untuk bahan stabil, bahan emulsi, menstabil minuman, dan enkapsulan flavor atau untuk digunakan dalam food ingredient. Nah, ini dia kelemahannya. Yang seringkali sulit dalam industri pangan dan makanya perlu adanya modifikasi seperti daya serap terhadap air itu rendah, kestabilannya juga rendah, kemudian kemampuan memegang genetik seragam dan viskositasnya juga, kemudian tidak tahan dengan suhu tinggi, lalu cepat mengalami hidrolisis asam, kemudian tidak tahan dengan proses mekanis, dan juga mudah mengalami sineresis. Untuk hidrolisis asam itu akan memasukkan tergeletinisasi, dan juga untuk sineresis ini adalah proses pemindahan air, apati dari air. Bisa next. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Yang selanjutnya yaitu ada tanaman indigenous. Nah, tanaman indigenous ini merupakan pangan asli daerah yang telah banyak diupayakan dan dikonsumsi sejak zaman terdahulu, atau bisa kita sebut juga sebagai sayuran introduksi yang telah banyak berkembang secara turun-temurun dan telah dikenal oleh masyarakat luas di suatu daerah tertentu. Nah, tanaman indigenous ini lebih familiar dikenal sebagai tanaman sayuran tradisional. Tanaman ini berpotensi untuk dikembangkan karena dia mempunyai kemampuan beradaptasi yang baik dalam kondisi lingkungan yang beragam.
seperti kondisi lingkungan yang iklimnya nggak menentu, kondisi tanah yang bermacam-macam, atau kondisi lahan yang kurang subur. Selain itu juga berpotensi untuk menggantikan sumber gizi dan vitamin dengan harga yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu pati indigenous Indonesia. Nah, selain sayuran, pangan indigenous itu juga dapat berupa umbi-umbian dan serealia, di mana umbi-umbian itu merupakan bahan pangan nabati yang berasal dari dalam tanah atau akar tanaman yang bisa kita konsumsi, dan merupakan salah satu sumber karbohidrat yang jenisnya adalah pati. Nah, jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh dan menjadi salah satu umbi khas Indonesia, yaitu ada singkong, ada talas juga banyak banget jenisnya. Terus ada gadung, ada garut, ada kimpul, ada porang, sagu, gembili, suwek, dan ganyong. Boleh next? Ya, jadi ini merupakan foto atau gambar dari pati indigenous yang ada di Indonesia. Bisa dikasih sini gambarnya. Boleh di next aja. Selanjutnya ada fungsi pati. Pati berfungsi untuk memberikan sifat fungsional pada pangan seperti pengental atau thickening, penstabil atau stabilizing, pembentuk gel atau gelling agent, dan pembentuk film atau film forming. Terdapat beberapa jenis atau macam pati. Yang pertama, pati ubi kayu. Fungsinya digunakan dalam pembuatan roti, mie, saus, es krim, yogurt, dan lainnya. Yang kedua, ada pati beras. Fungsinya digunakan sebagai bahan pengikat yang berfungsi sebagai pengental dan adonan menjadi elastis. Yang ketiga yaitu pati kentang. Yang pati kentang di sini, pati kentang yang tidak dimodifikasi. Fungsinya digunakan dalam produk sereal dan makanan ringan yang diekstruksi dan dalam campuran kering sup dan kue. Pati juga berfungsi sebagai agen pengikat air dan mengakibatkan kadar air makanan padat juga semakin meningkat. Jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati sangat besar, maka kemampuan pati untuk menyerap air pun akan besar. Pati yang ditambahkan pada bahan pangan memiliki fungsi untuk memperbaiki tekstur dan kepadatan. Selain itu juga dapat memperbesar volume dan kemampuan dalam membentuk gel. Penggunaan pati dalam bahan pangan berkaitan dengan perubahan yang dialami pati tersebut ketika diolah. Pati dapat berinteraksi dengan air dan mengalami beberapa perubahan, yaitu gelatinisasi dan pembentukan pasta. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya proses pelarutan pati, pengentalan, dan peningkatan viskositas. Karena hal tersebut, pati dapat digunakan sebagai bahan pengental, sehingga dapat mengubah atau mengendalikan sifat air dan tekstur pada bahan pangan. Ya, itu saja presentasi dari kelompok 6. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.